Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya pada pagi menjelang siang ini. Kita akan membahas tentang, nanti ada banyak kelanjutannya, tapi hari ini kita akan melakukan refleksi dulu, teman-teman. Kami dari penjamin mutu di SMK Negeri 1 Soko mengadakan acara ini dengan tujuan adalah untuk memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa pengajuan penilaian angka kredit itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Tentu dengan catatan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, terkadang kita banyak alasan atau beribu alasan untuk tidak mengajukan atau menunda pengajuan dari penilaian angka kredit. Sebenarnya banyak hal yang kerugian yang kita dapatkan ketika kita menunda. Idealnya teman-teman, saya hitung itu idealnya pengajuan angka kredit itu 3-5 tahun, ideal. Di atas itu kita akan rugi waktu. Ya, rugi waktu. Di samping tentu kerugian itu adalah kerugian penilaian angka kredit. Beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan teman saya. Ini bisa benar bisa salah, ya, tapi bisa kita jadikan acuan bahwa ketika kita misalnya saya mengajukan ke 4B misalnya, seharusnya 5 tahun idealnya, ternyata saya mundur selama 8 tahun misalnya. Maka saya punya space waktu 3 tahun kelebihan 3 tahun. Artinya kalau saya mengatakan bahwa 5 tahun itu adalah yang ideal, maka ketika saya bilang 8 tahun, maka kita punya 3 tahun waktu sisa yang sebenarnya sia-sia sebenarnya. Kenapa? Menurut teman saya, ternyata PKG itu tidak semua dinilai kalau kita ajukan. Ya. Karena yang dinilai ada pendapat pertama yang dinilai hanya 5 tahun, ada pendapat yang kedua dinilai 3 tahun, ada yang mengatakan dinilai sesuai dengan kebutuhannya. Contoh misalnya, saya dari 3D ke 4A misalnya, nilai PKG saya itu 19,5. Itu kalau misalnya saya tidak naik selama 10 tahun, maka nilai saya adalah 195. Ya, dari hanya untuk unsur PKG saja. Kalau itu dinaikkan dinilai semua, maka saya punya kelebihan angka 90,5. Anggap saja PD, PI dan KI itu kita anggap nilainya kecil kan, cuman sekitar 9 atau 10. Kita anggap tidak ada misalnya, maka saya dapat nilai kumulatif itu sudah lebih dari 90. Kan jelas tidak masuk akal. Saya belum pernah menemui nilai angka kredit lebihannya itu di atas 50. Kalau saya 50 pernah, karena kelebihan saya kemarin di 3D, waktu ke 3D itu 50 sekian, 55 atau berapa begitu. Itu kelebihannya, karena saya pakai ijazah dan PD saya itu lebih pengembangan diri, teman-teman. Pengembangan diri itu kurang lebih saya mengumpulkan 20, sekian, karena saya keahlian ganda waktu itu. Keahlian ganda itu 1444 jamnya. Itu kalau dinilai 15 nilainya. Nah, ketika kita berefleksi seperti itu, maka kalau saya hitung itu antara 3-4 itu sebenarnya sangat ideal. Tapi kalau tidak, 5 itu sebenarnya sudah agak terlambat. Ya 5, karena kelebihan kita terlalu banyak dari unsur PKG-nya. Nah, makanya kami berinisiatif untuk mengadakan ini, berapapun orang yang datang. Insya Allah minggu depan akan saya online-kan di Zoom, biar orang selain dari sekolah kita juga bisa ikut. Oke. Pertemuan kali ini kita hanya merefleksi dulu. Minggu depan, teman-teman, minggu depan itu belum libur, kita akan mengerjakan PKG. Nanti akan ada triknya, satu orang mengerjakan PKG, nanti kita bisa tukar-tukaran nilainya. Jadi, misalnya 5 tahun kita tidak perlu membuat PKG selama 5 kali. Nanti kita tinggal ganti nama tim penilai dari PKG-nya. Nah,
Yang pertama teman-teman, angka kredit itu apa sih teman-teman? Angka kredit itu adalah kumpulan angka sebagai indikator kinerja selama jadi pendidik. Jadi sebenarnya angka kredit yang kita kumpulkan itu adalah progres kinerja kita. Sebenarnya kalau sistem entah di sekolah, entah di dinas, semuanya berjalan sebenarnya adalah setiap guru itu punya angka kredit tahunan, sebagaimana yang ada di SKP. SKP itu bisa menjadi angka kredit tahunan. Contoh kalau kita nyusun SKP itu di bawah itu ada angka kreditnya. Ya, setiap item itu ada angka kreditnya. Nah, sebenarnya itu adalah angka kredit tahunan. Seandainya sistem itu berjalan dengan baik, maka setiap tahun kita bisa melihat progres kita. Oh, saya 3 tahun sudah cukup ini. Itu kalau pak tahunan itu diberlakukan. Nah, karena di SKP kita belum, hanya sekedar formalitas untuk kita mengumpulkan itu, maka tidak bisa dijadikan pak tahunan. Sehingga perlu ada verifikasi data kembali, pemberkasan kembali, atau pengecekan portfolio kembali ketika kita mengajukan angka kredit. Jadi kita mengulang lagi dari awal. Yang kedua, teman-teman, peralihan aturan lama, ini tidak saya sebutkan aturannya tahun berapa begitu ya. Ke aturan yang baru yaitu Permen Pan RB nomor 16 2009. Ini tepat saya diangkat menjadi CPNS di sekolah ini ya 2009. Nah, hal ini menjadikan ada beberapa perubahan yang fundamental di peraturan yang baru ini, termasuk ada yang beberapa hal yang menguntungkan, ada beberapa hal yang memang memberatkan dalam tanda kutip. Contoh misalnya dulu itu ada peraturan yang lama, itu prestasi-prestasi itu dihargai, besar prestasi. Di Permen Pan RB yang baru itu kalau tidak salah tidak ada yang prestasi-prestasi itu tidak ada. Ya. Itu menjadi bagi saya menjadi keuntungan sendiri bagi kita yang memang tidak ikut berkompetisi di OSN Guru misalnya, atau di lomba-lomba yang diadakan baik oleh instansi-instansi terkait, kampus, atau kedinasan. Ya. Tetapi ada penghambat yang cukup besar di sini. Yang pertama adalah PD, kewajiban nilai dari unsur pengembangan diri. Dulu tidak ada, sekarang ada. Yang kedua adalah unsur dari publikasi ilmiah dan karya inovatif. Publikasi ilmiah dan karya inovatif itu jadi satu. Ya, jadi satu unsur penilaian. Selanjutnya adalah ini. Saya lihat teman-teman itu ketika dulu ikut penilaian kabupaten, dan saya pernah 1, 2 kali atau 3 kali, terakhir itu 3C, itu ikut kabupaten. Yang tentu teman-teman sudah paham semua bagaimana penilaian angka kredit di kabupaten. Di kabupaten atau dinas pendidikan dari kabupaten. Nah, ketika beralih khusus untuk yang SMA, SMK, teman-teman, ketika beralih ke dinas pendidikan provinsi, maka semua komunikasinya satu arah. Kita tidak bisa menemui penilaian angka kredit karena kita tidak tahu yang menilai pas kita siapa. Kalau dulu ikut kabupaten kita bisa mencari, dan itu saya pernah dulu. Ada nilai saya yang kurang, terus saya tanya siapa tim penilainya, terus saya tanyakan secara langsung. Sebenarnya itu tidak boleh, karena etika dari penilaian angka kredit yang di kita itu adalah komunikasi satu arah. Kita tidak pernah tahu siapa yang menilai. Kalau apelan ya apelan, kalau berhasil ya berhasil. Tentu dengan subjektivitas tim penilai masing-masing. Ya. Dengan pengetahuan yang dimiliki, tentu dengan kesepakatan yang sudah dibuat antar lokal di provinsi tersebut. Adanya kewajiban pemenuhan dari unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Khususnya, teman-teman, khususnya adalah publikasi ilmiah dan karya inovatif. Kalau pengembangan diri ini sebenarnya nafsi-nafsi saya. Kalau ini kan urusan pribadi ya. Saya mau ikut, saya tidak, saya mau ikut, saya tidak, begitu. Itu memang keputusan pribadi. Tentu dengan segala pertimbangan yang dimiliki oleh teman-teman. Ya. Kalau saya dulu itu senang dengan kegiatan-kegiatan itu, baik yang atas inisiatif sendiri maupun diundang. Tentu kalau kita diundang itu kan by name, ya by name. By name itu ada yang langsung nama, misalnya
teman-teman yang produktif busana misalnya diundang oleh P4TK yang untuk mengirimkan perwakilan dari sekolah. Itu pun kalau jatuh pada kita. Kalau tidak, misalnya jatuh pada rekan kita, ya sudah, kita hilang lagi. Nah, makanya pengembangan diri itu ada dua cara. Yang pertama adalah undangan dan yang kedua adalah inisiatif sendiri. Karena buktinya itu hanya sertifikat dan surat tugas. Makanya kalau inisiatif sendiri, maka harus ada izin dari kepala sekolah berupa surat tugas. Berupa surat tugas. Kalau publikasi ilmiah, teman-teman, ini tentu kemampuan antara satu orang dengan orang lain berbeda. Tentu juga kategori satu orang dengan kategori satu orang lain berbeda. Contoh misalnya, kekuatan saya di publikasi ilmiah membuat buku misalnya, maka saya bisa membuat buku sebanyak-banyaknya. Ketika saya naik ke 4A kemarin, saya menyertakan 2 buku solo, 1 buku kolaboratif 2 orang, 1 buku kolaboratif 3 orang, dan 2 buku kolaboratif 4 orang. 2 orang 1 buku, 3 orang 1 buku, 4 orang 2 buku. Saya menyertakan 4 sebelum keluar untuk hapaknya sampai hari ini. Karya inovatif saya tidak bisa karena terlalu panjang untuk membuat, kalau saya pribadi ya, terlalu panjang untuk membuat karya inovatif. Perlu catatan, karya inovatif yang diakui ketika ada di golongan pangkat 4A, golongan 4, maka hanya dinilai 50% saja. Ya, contoh misalnya, saya membuat puisi 5 misalnya, saya membuat puisi 2 buku, kompleks semuanya, di atas 40, nilainya 8, jadi 1 buku itu 4, maka hanya dinilai 4 saja. Kalau sudah di golongan 4. Kalau golongan 3 semuanya dinilai. Ya, utuh. Nah, yang selanjutnya adalah portfolio pembelajaran pendidik tidak terarsip dengan baik. Di samping karena sistem, teman-teman, karena sistem, juga karena terkadang kita meremehkan portfolio. Semua penilaian yang ada di sekolah itu adalah portfolio. Akreditasi itu portfolio, SPMI juga portfolio. Yang terakhir akhir tahun itu penilaian kinerja kepala sekolah juga portfolio. Semuanya adalah portfolio. Makanya portfolio itu akan bagus kalau pengarsipannya bagus. Kalau tidak, tidak. Ya. Dulu ketika PLPG, dulu saya masih PLPG, 2 kali saya PLPG. Dulu pengajuan sertifikasi itu kan berdasarkan portofolio dulu. Jadi kalau memenuhi ya lulus langsung dapat sertifikat. Kalau tidak PLPG. Nah, saya termasuk yang kedua, saya PLPG dua-duanya. Karena saya sudah tidak menangi yang portofolio yang langsung lulus, tidak. Kalau istri saya dulu yang ikut yang penilaian masih portofolio. Nah, ketika kita tidak terarsip dengan baik, maka kita akan kesulitan. Contoh misalnya, contoh yang paling mudah. SK pembagian jam mengajar. Saya bicara tentang sistem, bukan tentang diri, karena pembagian jam mengajar itu dari sekolah, bukan kita yang membuat, maksud saya. Makanya ketika itu tidak arsip dengan baik, maka kita akan mencari entah di TU, itu kalau ada misalnya, ada yang pinjam tidak dikembalikan dan seterusnya. Banyak hal seperti itu terjadi. Makanya kalau bisa, teman-teman, nanti kalau sudah naik pangkat dan ingin memulai yang baru, maka teman-teman bisa memulai dari hal-hal yang paling kecil seperti itu. Ya. Di samping nanti akan membantu teman yang lain. Contoh misalnya tidak punya arsip pembagian jam, karena SK yang diminta adalah per semester. Per semester. Tidak boleh pakai SK per tahun, tidak boleh. Di Juknis yang terakhir, yang waktu saya mengajukan dengan Bu Endang, dengan Bu Masuro itu, Juknis yang terakhir menggunakan SK pembagian jam mengajar dan tugas tambahan per semester. Jadi nanti ada 2 eksemplar ya. 1 semester, misalnya 2021-2022, maka ada 2 eksemplar. 2 eksemplar. Makanya teman-teman yang ganjil, misalnya saya kemarin itu 7 semester, maka yang ke-7 juga saya ikutkan. Ya, walaupun tidak jangkep untuk diikutkan PKG. Ya. Yang kedua adalah sebenarnya kita wajib punya PKG tahunan. Itu yang kita tidak punya. Itu karena sistem yang ada di sekolah kita yang memang belum berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini kita lagi menyusun kembali untuk penyusunan PKG PAK tahunan. Untuk PAK tahunan. Jadi PKG itu kan sebenarnya nilai kita. Kenapa seperti itu, teman-teman?
Di Juknis yang kemarin PKG itu tidak boleh asli, harus fotokopi, maka ada pengesahannya. Di Juknisnya itu berbunyi begini, penilaian kinerja guru tahunan setiap tahun dan dilegalisir ke kepala sekolah. Kalau dilegalisir kan berarti tidak asli. Yang kemarin punya saya asli semuanya, tetap disuruh legalisir. Walaupun menurut saya tidak perlu, ya, tapi karena dinas yang ngomong ya kita legalisir saja, walaupun asli. Fungsinya apa sih sebenarnya legalisir itu? Fungsinya adalah kepala sekolah yang menandatangani pak kita itu tahu dengan berkas kita. Sebenarnya seperti itu. Jadi kan mengesahkan sebenarnya. Jadi semua berkas itu sebenarnya harus fotokopi. Ya. Kecuali yang beberapa yang diminta. Makanya teman-teman kalau scan, kalau cetak pakai yang grayscale seperti fotokopi, jangan pakai yang warna. Karena menandakan bahwa itu scanan dari asli. Kalau kita cetak dari yang pakai grayscale itu, maka seperti fotokopi. Ya. Makanya teman-teman kalau bisa arsip scanan semua data itu di dalam satu file atau ditaruh di drive, sehingga kita butuh langsung kita cetak, butuh cetak, butuh cetak. Tidak usah difotokopi. Nah, yang kedua saya ingin bicara tentang strategi, teman-teman. Saya ini berdasarkan ini ya pengalaman saja sebenarnya, yaitu pengarsipan tugas, pembagian jam dan tugas tambahan per semester. Nanti teman-teman, nanti kita akan coba di semester baru 2022-2023. Nanti akan saya bilang ke Waka, entah masih Pak Muhsin atau yang lain yang akan ditunjuk nanti, itu untuk menertibkan administratif seperti itu. Ya, administratif seperti itu. Jadi semua guru kita bagi per file, satu file nanti di grup misalnya sudah tinggal cetak sendiri dalam bentuk file, atau dipindai, atau nanti hanya tanda tangan saja yang dipindai. Teman-teman harus memiliki ini. Karena terkadang kita tidak menyadari kalau kepala sekolah kita itu ganti-ganti. Wong kita saja, saya kemarin itu tanda tangannya ada Pak Marjoko, ada Pak Muharto, ada Bu Irni, tiga-tiganya. Ya, tiga-tiganya. Itu kalau kesulitan kita dengan membuat laporan pengembangan diri, membuat laporan PKG, pokoknya itu akan membentuk lingkaran gitu ya, membentuk lingkaran setan yang kalau satunya tidak ada, kita tidak bisa mengakses yang lain. Penyusunan PKG tahunan yang nanti kita akan adakan pertemuan-pertemuan berkala seperti ini dengan strategi masing-masing untuk menyusun PKG tahunan yang seharusnya tiap guru punya di akhir tahun. Nah, itu sebenarnya adalah lampiran dari SKP sebenarnya. Yang selanjutnya adalah perencanaan kegiatan pengembangan diri. Sebelum naik pangkat, teman-teman, contoh misalnya saya dengan Bu Endang sudah melampaui itu, misalnya nanti kami bertiga lulus misalnya naik ke masing-masing jenjangnya. Contoh misalnya saya 4A, maka start itu saya bisa menyusun perencanaan yang sebenarnya itu ada di buku pedoman guru. Jadi setahun ini saya harus ikut PD berapa, saya harus menyusun publikasi ilmiah beberapa, kalau saya mampu saya menyusun karya inovatif berapa. Itu sebenarnya yang kita lakukan di buku pedoman guru, itu sebenarnya yang kita lakukan. Nah, nanti saya jelaskan di belakang tentang yang ini. Perencanaan penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif. Teman-teman, saya pernah merenung begini. Jam kerja kita itu kan seandainya kita normal ya, kita bicara normal. Jam kerja kita itu misalnya dari jam 7 sampai jam anggap aja setengah 4 gitu ya, setengah 4. Karena absen kita jam setengah 4. Jam 7 sampai setengah 4 itu misalnya kita berada di sekolah, teman-teman. Saya hanya membayangkan begitu ya. Kita berdasarkan pada jam kerja yang kita miliki. Maka kita punya space jam 7 sampai jam 3. Itu misalnya jadwal kita 10 jam. Maka kan tidak semua jam itu kita mengajar. Ya, tidak semua jam kita mengajar. Anggap aja hari Senin misalnya 4 jam, hari Selasa 6 jam. Jarang kok yang 10 jam itu jarang. Kecuali teman-teman yang produktif praktek itu yang bisa jadi 10 jam penuh. Tapi ada di lab. Ya, ada di lab. Tidak mungkin ngajar tatap muka. Tatap muka maksudnya menjelaskan di kelas. Biasanya kerja lab biasanya. Nah, itu sebenarnya bisa kita atur. Biasanya kan ada 1 jam yang kosong, 1 hari yang kosong misalnya. Itu sebenarnya bisa kita lakukan untuk penyusunan publikasi ilmiah. Sebenarnya itu waktu ideal kita. Karena kalau kita sudah di rumah, sebenarnya kita tidak usah mengerjakan hal seperti itu. Karena space waktu kerja kita sudah besar, sudah panjang.
kita mengerjakan soal, menilai, dan seterusnya. Sebenarnya tugas-tugas sekolah itu bisa kita lakukan sampai 3:30. Nah, karena banyak kedinasan-kedinasan yang punya aturan longgar, maka kita tidak melakukan hal itu. Ya, kalau kita bicara dalam keadaan normal. Sebenarnya kalau pandemi seperti ini juga sama sebenarnya. Nah, tinggal kita menyisipkan waktu atau meluangkan waktu untuk mengerjakan itu. Nah, untuk publikasi ilmiah dan karya inovatif ini tentu kembali kepada teman-teman. Kalau karya inovatif itu bebas, kita mau menulis apa saja. Karya inovatif itu kalau dalam bentuk buku itu ada cerpen, ada puisi. Semua guru boleh. Semua guru boleh. Karya inovatif itu boleh. Kalau publikasi ilmiah biasanya harus berdasarkan kompetensinya. PTK itu tidak boleh kita menyusun, misalnya saya IPA misalnya, saya menyusun busana misalnya, tidak boleh. Karena harus berdasarkan kompetensinya. Nyusun buku juga sama, kecuali buku pendidikan. Buku pendidikan itu sebenarnya buku yang bebas sebenarnya. Kalau bisa sesuai dengan kompetensi kita, kalau bisa. Nah, solusi praktisnya adalah teman-teman, yang pertama teman-teman harus memahami yang seperti ini. Ini semuanya ada di buku 4, teman-teman, yang ini. Nah, teman-teman harus mengetahui. Jadi ada 2 jenis, teman-teman. Ada angka kredit kumulatif, ada angka kredit yang kita butuhkan untuk naik pangkat ke jenjang yang lebih tinggi. Kumulatif itu yang sebelah sini ini namanya kumulatif. Ini namanya kumulatif. Yang sebelah sini ini adalah angka kredit kebutuhan kita sebenarnya. Ya. Kumulatif itu dari kalau kita ngisi pak itu kan ada baru, lama dulu atau baru dulu ya. Lama terus baru. Nah, yang lama itu sebenarnya yang kumulatif kita yang kemarin. Contoh misalnya, di 3D saya kemarin saya dapat nilai 354 berapa begitu. Maka ini adalah kumulatif saya kumpulkan sejak saya mengajukan pertama dari CPNS clear, dari PNS 3A sampai 3D. Nah, sampai 3D betul. Itu angka kumulatif. Tetapi kebutuhan saya tahunannya untuk naik ke 4A saya hanya butuh 100 saja. Nah, 100 saja. Teman-teman bisa menggunakan patokan yang kumulatif yang banyak ini, teman-teman bisa menggunakan yang tahunan, kenaikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sama saja sebenarnya, jadi tidak usah dibingungkan. Kalau ini dihitung dari awal, kalau ini dihitung dari pak yang terakhir. Pak yang terakhir. Pak itu penilaiannya hanya 2, yaitu bulan April dan bulan Oktober. Saya Bu Enda kemarin mengajukan untuk bulan Oktober, bukan bulan April. Nah, kalau nanti mengajukan bulan Oktober yang akan datang, berarti untuk April 2023. Karena yang dihitung itu, yang diumumkan itu adalah keluarnya SK atau TMT. Bukan TMT PAK, bukan. TMT SK. Beda teman-teman TMT PAK dengan TMT SK. Kalau TMT PAK itu dijadikan acuan untuk angka kredit kita. Itu yang PAK. Contoh misalnya saya kemarin 3D saya itu per 1 April 2019. Maka penilaian PAK saya terakhir itu 31 Desember 2018. Jadi saya start mulai itu 1 Januari 2019 sampai terakhir saya mengajukan. Jadi itu nanti kalau pengumuman, ada pengumuman pemberkasan PAK, maka bunyinya nanti untuk pengajuan April 2023. Bukan pemberkasannya April 2023, bukan, tapi pemberkasannya adalah Oktober 2022. Nanti keluar SK-nya adalah 1 April 2023. Sedangkan interval PAK-nya terakhir tanggal 31 Desember 2022. Nah, saya kemarin sebenarnya rugi 1 semester. Kalau nanti saya tidak apelan. Kalau apelan maka saya bisa mengajukan 1 PKG lagi. Ya, itu dengan catatan nilai kumulatif saya dari tabel yang pertama itu, kalau teman-teman pernah menerima HAPAK yang apelan, itu di sebelah paling kiri, nah itu adalah angka kumulatifnya. Nah ini teman-teman, nah ini yang baru, aturan yang baru. Misalnya saya kemarin minimal ada 4 PD.
Ya, 4 WD. Saya kemarin mengumpulkan berapa? 8 atau 9. Terus ada 8 PI dan jadi ini publikasi ilmiah dan karya inovatif. Ini wajib. 3D ke bawah tidak ada spesifikasi, semuanya boleh, jenis apapun boleh. Untuk mulai dari 4A ke atas ada spesifikasi wajibnya. Kalau nilainya sudah memenuhi tetapi wajibnya tidak ada, maka tidak bisa. Ya, contoh misalnya 4A, ke 4A misalnya PTK-nya tidak diakui, tidak bisa naik. Ke 4B jurnalnya tidak diakui, tidak bisa naik. Nah, itu kewajiban. Itu wajib, unsur dari publikasi ilmiah yang wajib. 4C itu sama, 4D itu satu lagi ditambah buku pendidikan. Terus yang sebelah terakhir ini, yang paling kanan itu adalah penunjang, angka kredit penunjang. Ini jarang. Tahun yang kemarin saya ketika 3D itu tidak saya sertakan bukti fisiknya, saya dinilai 2,25. Jadi anggota PGRI. Nah, unsur angka kredit teman-teman yang perlu teman-teman pahami, angka kredit itu berasal dari mana? Yang pertama adalah penilaian kinerja guru tahunan. Semua pembelajaran yang kita lakukan setiap hari itu ada di sini, di PKG. Nah, PKG ini adalah nilai yang paling besar. Nilai yang paling besar. Maka jangan sampai teman-teman tidak mengajukan PKG atau PKG-nya kurang misalnya, atau PKG-nya tidak ditandatangani, pokoknya harus dicek benar-benar, karena ini nilai tertingginya. Ini nanti akan ada tabelnya berikutnya. Ya. Jadi teman-teman, PKG itu kalau bisa wajib ada. Bagaimana kalau ada yang nilai 4 tahun, 3 tahun, enggak masalah. Kalau teman-teman yakin dinilai semua, ajukan semua per tahun. 8 tahun misalnya, ajukan 8 PKG. Dengan aturan, saya lupa ini, aturan PKG yang baru itu, kalau enggak 2018, 2019, itu harus disertai dengan angket. Kalau enggak salah 2019, kalau enggak salah, itu harus disertai dengan angket. 2019, 2020, 2021, 2022, 4 tahun nanti kalau teman-teman seperti saya, maka harus disertai dengan angket. Nanti akan saya kasih untuk pertemuan minggu depan. Cuman punya saya tidak Excel, karena saya tidak suka pakai Excel. Excel itu kalau dicetak tidak rapi. Makanya kemarin yang di bawah Bu Fahzun itu yang saya bundle jadi satu, itu semua dari Word. Kecuali yang semua berkas itu dari Word. Makanya saya pakai sebagai contoh. Makanya nanti kita ngitungnya manual. Kemarin saya hitung manual semuanya. Nah, penilaian kinerja ini, teman-teman, itu kurang lebih kemarin saya cetak itu antara 35 sampai 40 halaman. Kan tidak bolak-balik ya, pakai semua berkas saya pakai A4. Semua pakai A4. Karena saya suka pakai A4, saya tidak suka pakai folio. Terus pengembangan diri, teman-teman, pengembangan diri ini jangan lupa setiap kegiatan membuat laporan pengembangan diri. Sebenarnya ini dilampirkan di SKP kita sebenarnya tiap tahunan itu, karena itu sebagai bukti. Ada laporannya, pengesahan tiap kegiatan. Ya, jadi kalau bisa setelah selesai kegiatan, pulang dari kegiatan itu atau selesai dari kegiatan, langsung buat laporan, langsung ditandatangan kepada sekolah. Jadi arsip kita. Entah difoto, entah di-scan, sudah jadi arsip kita. Nanti kita akan melakukan legalisir ke kepala sekolah kita yang baru. Ya, kalau ganti ke yang baru. Maksudnya apa? Ketika kita mengajukan angka kredit, misalnya saya kemarin kepala sekolahnya ada Bu Irni, maka semua legalisir saya adalah Bu Irni. Nanti misalnya kalau saya mengajukan ke 4B misalnya sudah ganti orang, ya saya mengajukan pengesahannya ke yang baru. Untuk legalisirnya, maksudnya legalisir. Yang selanjutnya adalah publikasi ilmiah, teman-teman. Ini publikasi ilmiah sangat banyak. Kalau bisa membuat yang bervariasi. Kemarin saya ditelepon dinas itu, Pak Luman ini buku saja. Iya, saya bilang begitu. Kok enggak variatif? Enggak. Karena saya sudah siap apelan, saya bilang begitu. Kalau enggak begitu kan terlalu panjang ngomongnya. Ya sudah, akhirnya ya enggak apa-apa, saya ajukan aja. Karena saya bisa memperhitungkan diri saya nanti itu dinilai atau tidak. Karena yang paling mudah itu kemarin saya coba diskusi itu, PTK itu banyak kemungkinan tidak dinilai karena banyak hal. Jurnal juga sama. Kenapa kok buku itu lebih mudah dilihat? Karena dia hanya berpatokan pada ISBN saja.
tidak ada plagiasi, tidak ada misalnya menentukan buku saya bermutu atau tidak, itu kan tidak bisa. Tidak bisa. Karena yang dilihat ISBN-nya baik secara online maupun dia sudah percaya misalnya, oh ini sudah ada ISBN-nya, sudah selesai. Nilainya 3. Buku yang dicetak ber-ISBN itu nilainya 3. Nah, kita bisa, saya menggunakan kekuatan saya ada di sini. Kemarin saya lihat itu nilai saya dari publikasi ilmiah itu 18 atau 12 saya lupa. Kalau tambah PTK diakui, PTK jadi bukunya diakui, itu kemarin kalau tidak salah 18 nilai dari publikasinya. Karena kekuatan saya ada di situ. Kalau yang wajib-wajib ya sepenuhnya sekedarnya saja. PTK misalnya saya buat sekedarnya saja. Karya inovatif teman-teman, karya inovatif ini teman-teman bisa membuat media, bisa membuat apapun itu, tapi hati-hati karena tidak semua media itu diakui. Terkadang menurut kita bagus misalnya, ternyata tidak bisa, tidak diakui karena terlalu sederhana misalnya. Makanya karena kekuatan saya ada di buku, maka saya bisa menyusun karya inovatif yang dari buku, puisi dan cerpen. Itu bisa. Saya sudah membuat contoh, nanti Pak ya. Saya sudah membuat contoh buku, jadi kan begini teman-teman. Buku itu idealnya cetak itu kan 100 halaman. Kalau puisi kompleks itu 40. Sederhana itu 20 judul. Itu kalau dibukukan kan terlalu tipis. Nah, saya coba, saya baru membuat contoh, nanti akan saya share ke teman-teman. Saya siasati puisinya 50, nanti dikasih gambar pendukung. Contoh misalnya, puisi tentang bencana alam misalnya, nanti gambarnya di sebelahnya. Sudah saya buatkan, saya tinggal ngatur halamannya, sudah jadi untuk saya jadikan contoh ke teman-teman. Nah, ini nilai PKG-nya teman-teman. Kita ambil rata-rata A baik ya, teman-teman. Saya kemarin strateginya begini. Saya punya 3 PKG, baik, yang terakhir saya amat baik. Ya semacam meningkat gitulah. Nah, nanti ketika ngajukan yang baru, ya saya akan buat begitu lagi. Ya pokoknya ada yang amat baik lah 1 kali begitu. Jadi melihat progres kita naik gitu aja. Dalam? Nah, nanti misalnya yang terakhir kita buat amat baik. Gitu. Nah, itu bisa kita seperti satu tok aja, satu saja yang amat baik. Karena amat baik itu nilainya tinggi. Nah, misalnya kita ambil yang baik, maka nanti teman-teman bisa menggunakan tabel ini. Ya, sebenarnya ada rumusnya di PKG itu ada rumusnya. Cuman biasanya sudahlah kita ambil nilai. Misalnya nanti saya ke 4B, maka nilai saya 29,75 besar. Karena kebutuhannya 150. Ya, 150. Kalau kemarin saya hanya 19,5 karena kebutuhannya 100, hanya 100. Ini adalah nilai PKG-nya. Saya akan simulasikan, teman-teman. Ini kenaikan dari 3C ke 3D. Yang 4A tadi saya belum sempat buat. Yang pertama, teman-teman, yang harus teman-teman lakukan adalah pengecekan kelebihan nilai. Ya, kelebihan nilai dari angka kredit sebelumnya. Bisa kumulatif, bisa dikurangi dulu. Misalnya 300 tadi itu nilainya teman-teman 325 misalnya, berarti nilai kelebihannya adalah 25. Nah, itu bisa kita jadikan patokan dulu. 25 berarti nanti kurangnya berapa. Oke. Yang kedua adalah lihat kebutuhan kredit yang dibutuhkan untuk ke 3D. Seperti tabel yang tadi saya tampilkan. Nah, yang ini. Butuhnya berapa? 100. Butuhnya 100. Terus cek nilai PKG tahunan. Yang tabel yang sebelumnya tadi itu. Nah, PKG tahunan ini. Karena nanti akan menentukan waktu ideal kita mengajukan. Terus cek nilai PD yang diperlukan. Nilai wajibnya, teman-teman, nilai wajibnya. Terus cek nilai PI dan KI yang diperlukan. Terus cek apakah nilai wajib ada nilai wajib dari unsur PI dan KI. Kalau tidak ada, berarti kita bisa umum, ya bisa umum. Saya waktu ke 3D itu saya mulai dari 3A sampai ke 3D saya tidak pernah membuat PTK. Tidak pernah membuat PTK. Karena belum waktunya. Biasanya dinas ngomong gini, kok udah ada PTK-nya? Ya memang belum ada waktunya. Karena kadang-kadang mereka tidak paham. Makanya harus kita pahamkan. Kita tidak harus mengikuti mereka. Kemarin ada kasus teman di SMA 2. Kebetulan dia bersama temannya ngajukan ke 3D. Temennya itu ke 4A kalau tidak salah, pokoknya ke golongan 4. Nah, waktu itu ada PTK-nya kalau tidak salah, karena kan PTK wajib.
Nah, teman saya ini kan mau mengumpulkan, akhirnya tidak jadi. Karena bilangnya dari dinas itu wajib ada PTK. Maka teman saya kan juga ikut. Duh, masa aku harus buat PTK. Saya bilang bahwa 3D itu tidak perlu ada PTK. Jadi masih bebas, publikasi ilmiahnya masih bebas. Jadi tidak semua butuh PTK. Tapi kalau teman-teman bisa membuat PTK, ya kenapa tidak? Kan tidak salah juga. Cuman saya malas saja kalau buat PTK. Nah, kan saya simulasikan. Misalnya kelebihan angka kreditnya 25. Misalnya ini, misalnya. Saya ambil yang terakhir, saya tidak ambil kumulatif secara keseluruhan. Angka kredit dari PKG 3C sebesar 20,25. Ya, kategori baik. Saya ambil yang kategori baik. Angka kredit yang diperlukan ke 3D adalah 100. Angka kredit dari unsur pengembangan diri 3. Minimal 3. Karya angka kredit dari publikasi ilmiah dan karya inovatif 6. 2 buku saja sudah cukup sebenarnya. Ya, 2 buku saja sudah cukup. Tidak ada unsur wajib dari unsur publikasi ilmiah, tidak ada. PTK tidak ada, terus membuat jurnal tidak ada, membuat buku pendidikan tidak ada. Umum, semuanya dinilai. Dan dinilai 100%. Nah, waktu ideal kita mengajukan adalah 4 tahun. Saya katakan 4 tahun. Ya. Dulu ketika ada isu kenaikan pangkat otomatis itu tiap 4 tahun. Ada beberapa kabupaten kota yang menerapkan tidak boleh di bawah 4 tahun, tidak boleh mengajukan dulu di bawah 4 tahun. Ada, saya kemarin dihubungi teman-teman di kabupaten yang lain itu begitu. Diberlakukan begitu. Di provinsi saya pernah tanya ke salah satu tim penilai kredit itu minimal 5 semester, 2,5 tahun. Ya 2,5 tahun. Sebenarnya saya kemarin mau nyoba karena nilai saya sudah cukup kalau 2,5 tahun itu. Karena ya masih malas begitu ya, akhirnya enggak diurus juga, akhirnya 3,5 tahun baru saya ngurus. Ya, saya kemarin mau nyoba. Nah, saya bilang idealnya ya, Jadi teman-teman yang ingin naik, merencanakan naik itu kalau bisa diukur waktunya. Kalau prediksi saya itu saya bisa melampaui, kalau menurut perhitungan saya sendiri itu saya bisa melampaui sampai 4D. Ya 4D. Kalau 4E tidak bisa karena sudah selesai. Karena usianya tidak cukup. Saya pensiun itu 2042. Saya masih 20 tahun lagi. Ya, 20 tahun lagi. Jadi kalau saya bagi 4 atau saya bagi 5 misalnya, saya bisa naik 4 kali lagi. Ya, 4 kali. Berarti 3B, 4B, 4C, 4D, 4E. Itu perhitungan saya, Kalau misalnya saya berangkat dari 0, misalnya saya harus menambah unsur apa yang saya perpanjang, saya harus perbanyak. Itu bisa dilakukan. Kalau waktu idealnya 4 tahun, teman-teman, ini strategi saya, maka teman-teman harus mengajukan dalam waktu 3 tahun. Kenapa? Karena kita punya space apelan selama 1 tahun. Agar waktu kita tidak terbuang percuma. Kalau kita mengajukan 5 tahun, maka kita punya waktu 1 tahun kelebihan. Percuma waktunya. Waktunya percuma. Istilahnya usia kita untuk ke pensiun itu sudah berkurang 1 tahun. Itu kalau tidak dimaksimalkan. Tidak dimaksimalkan dengan baik. Makanya teman-teman rata-rata berhenti di 4B. Sehingga penghargaannya ke 4C. Jarang yang sampai ke 4C. Kenapa? Karena banyak yang menunda itu. Ada yang 8 tahun, ada yang ini. Seperti Bu Endang itu malas mengajukan apelan misalnya, akhirnya tertunda lagi 1,5 tahun misalnya. Makanya kalau saya katakan bahwa nilai angka kredit itu kita nikmati saja prosesnya. Apelan ya kita ikuti apelan. Enggak masalah, kita nikmati saja. Karena kita tidak tahu tim penilaian. Nah, apelan ini space-nya 1 tahun, minimal 1 semester. Minimal 1 semester. Ya istilahnya itu kita jaga nih lah, ada spare time-nya. Waktu Nggak ada. Pak Agus pernah saya tanya begini, apakah ada jeda apelan itu jadi misalnya kita diberi batas waktu apelan, kata beliaunya sebenarnya ada sebenarnya. Beliau tidak bilang berapa tahun. Jadi kalau kita lama tidak apelan, maka kita harus mengajukan yang baru. Nah, itu ada pernyataan seperti itu. Saya sempat mendengar seperti itu. Cuman saya belum, kan saya apelannya baru kemarin itu. Ke 3D itu saya apelan 1 kali. Saya ajukan lagi karena kesalahan di diri saya memang.
saya ajukan lagi terus diakui langsung bisa naik ke 3D waktu itu. Nah, kalau menurut saya selama hapaknya tidak berubah sebenarnya tidak ada masalah. Selama ada hapaknya maksudnya, yang hak sementara itu, yang dari provinsi. Nah, kita akan simulasikan berdasarkan hitungan. Saya akan pakai 3 tahun, ya 3 tahun. Dengan kelebihan tadi 25 nilainya. Nanti teman-teman bisa menghitung sendiri. Nilai PKG-nya 20,5 kali 3 tahun, berarti dia dapat 61,5 dalam waktu 3 tahun. Kurangnya berarti sekitar 40-an, kita ke 40-an ya, kita bulatkan 40. Teman-teman selama waktu 3 tahun bisa mengumpulkan nilai PD sebanyak 5. Makanya untuk ke 4B nanti saya sudah punya tabungan guru penggerak. Guru penggerak itu kalau saya refleksi ke kalian gada kemarin 1 tahun itu 1.444 jam, maka kurang lebih guru penggerak itu ya kurang lebih itu separuhnya itu. Anggap aja 1.500, berarti 750 jam. 750 jam itu kurang lebih nilainya sekitar antara 10 sampai 15. Itu sudah cukup untuk PD. Ya ikut itu aja, enggak usah ikut yang lain gitu. Nek lulus guru penggeraknya kalau lulus dapat sertifikat itu. Di samping untuk bisa jadi pengawas, dari kepala sekolah, jadi penilai dan seterusnya, semuanya butuh guru penggerak sekarang. Nilai PD-nya misalnya saya anggap 5. Teman-teman bisa melakukan 5. Nanti ada tipsnya di belakang. Nilai PI dan KI anggap aja 10. Kenapa kok saya anggap begini teman-teman? Biar kita tidak menipis nilainya. Nek 3 kalau bisa itu ada plus minus 2 lah. Ya, plus minus. Plus 2. Kalau plus minus kan berarti kurang. Plus 2. Ya, kalau kita buat anggaran itu ada plus 10% lah. Entah nanti ada kenaikan harga, entah ada bayar pajak dan seterusnya, itu bisa kita punya nilai BNI gak diakui ini diakui gitu maksudnya. PIKI juga sama. Misalnya punya 10. Kelebihan nilainya 25. Maka selama 3 tahun teman-teman sudah bisa naik 101,5. Jadi sudah melebihi 1,5. Tidak masalah, nanti kita baru lagi. Nah, ini simulasinya. Nanti misalnya probabilitasnya itu apelan, maka kita masih punya waktu 1 tahun. 1 semester lah. 1 semester kita ngajukan lagi. Berarti kita punya 2 kali pengajuan apelan. Ya, walaupun kita tidak berharap apelan maksudnya. Ini adalah simulasinya, teman-teman. Nanti teman-teman terutama yang masih baru itu bisa merencanakan itu, membuat perencanaan. Nanti selama saya menjadi guru sampai saya pensiun itu saya bisa naik berapa kali di list, kekuatan saya ada di mana, itu bisa kita atur begitu. Nah ini ada isu kalau pangkatnya 4C, 4C itu ada tambahan 5 tahun katanya. Dia seperti profesor itu. Kalau dia profesor itu kan tambah kan, masa kerjanya tambah. Nah itu yang saya tidak tahu. Nanti kalau misalnya 4D itu misalnya ada orang yang bisa mencapai pangkat 4D, maka dia akan diperpanjang lagi 5 tahun. Seperti kalau orang bergelar profesor itu masa kerjanya ditambah 5 tahun. Jadi 65. Dia masih bisa punya space waktu untuk naik pangkat lagi menjadi 4D. Tapi itu saya tidak tahu ada keterangan itu atau tidak. Tapi seharusnya begitu. Jadi ada penghargaan. Oke, tipsnya teman-teman. Pengembangan diri, khusus untuk pengembangan diri, kalau PKG itu jarang ditolak, kecuali berkasnya tidak lengkap. Contoh, edaran yang terakhir, yang kemarin, yang untuk pengajuan April 2022, betul ya? Untuk Oktober 2022, itu sudah ada keterangannya begini. Untuk PKG, sebelum saya membahas ini, untuk PKG harus disertai dengan lampiran, lupa saya waktu itu, lampiran 1, 2, 3. Guru produktif ada 1 lagi, ada 4 lampiran. Lampiran yang pertama adalah dari responden teman sejawat. Minimal berapa? Kalau dilihat dari jumlahnya, nilainya 10%, maka seharusnya 10 guru. Saya kemarin hanya menyertakan 3. Yang disertakan itu kan sebenarnya hanya
sampel gitu aja kan sebenarnya. Saya tanya Pak Agus, berapa Pak Agus? Setengah telu air apa-apa. Ya, 3. Responden dari teman sejawat. Itu ada beberapa itu. Yang kedua adalah responden dari peserta didik yang kita ajak. Ya, berapa? 10. Yang ketiga adalah responden dari orang tua. Hanya 5. Kenapa? Karena yang diambil adalah 5%. Yang terakhir kalau guru produktif, ini saya belum lihat apakah dari Dudinya atau dari mana saya tidak tahu. Jadi saya belum lihat kalau guru produktif. Ada 4 guru produktif itu. Ada 4 lampiran responden angket kuesionernya. Nah itu nanti bisa dilihat. Nanti akan saya bagikan. Dia ada di buku 2. PKG itu ada di buku 2. Itu revisi. Saya lupa 2019 atau 2016 itu revisi. Dulu tidak ada. Jadi teman-teman yang nanti membuat PKG di bawah 2019 tidak usah, pakai yang lama saja. Ya, pakai angket. Pakai angket. Karena saya naiknya kan 2019. Saya pakai 2019, 2020, 2021. Sebelumnya enggak. Dulu yang buatkan Bu Ima punya saya dulu. Saya enggak buat sendiri. Yang kedua adalah, yang pertama adalah utamakan kalau mengikuti pengembangan diri, utamakan yang mengadakan adalah kedinasan. Nah, kedinasan apapun. Saya dulu pernah ikut, yang kemarin yang saya ajukan itu, saya ikut Kementerian Kominfo, Kementerian Informasi dan Komunikasi. Nah, saya ikut waktu itu di Jogja 5 hari. Itu berapa kemarin ya? 100 berapa gitu jamnya itu. Karena didahului oleh daring waktu itu. Terus ada tatap muka di Jogja itu 5 hari. Waktu itu tentang pemrograman. Ya. Kedinasan itu enak, teman-teman, enak. Sangunnya banyak, hotelnya juga bagus. Ya. Kalau meninggalkan pekerjaan itu jauh lebih enak lagi. Ya. Jadi perlu dipilah. Ya. Sekarang kan banyak. Itu saya tidak dikirim. Waktu itu saya mengajukan sendiri. Karena istilahnya scholarship, beasiswa istilahnya. Istilah Kominfo itu beasiswa. Ya, saya dulu senang cari-cari yang pusat dulu. Pusat itu banyak uangnya. Ya, kalau semakin lama semakin enak pokoknya. Nah, terus teman-teman bisa memilah dan memilih ketika ada orang-orang yang mengadakan workshop, pelatihan dan seterusnya. Utamakan dulu biar teman-teman waktunya juga tidak terbuang sia-sia. Ya. Karena rata-rata yang dinilai itu adalah yang berhubungan dengan kedinasan. Bisa pusat, bisa provinsi, bisa kabupaten atau cabang dinas misalnya yang mengadakan itu. Atau dia berafiliasi misalnya, silakan ikut itu. Kecuali teman-teman membutuhkan ilmunya, itu teman-teman bisa ikut. Ya, membutuhkan ilmunya. Misalnya menulis buku teks misalnya, teman-teman butuh ikut saja, misalnya walaupun bukan kedinasan yang mengadakan. Nah kemarin saya juga ikut yang non kedinasan ada. Seperti yang mengadakan Oracle itu, Oracle Academy. Cuman itu kerjasama dengan Direktorat Kemendikbud waktu itu. Tapi yang mengadakan adalah dari Oracle. Itu saya ikuti juga. Nah, hal seperti itu yang sebenarnya menjadi pertimbangan kita. Nanti pun ketika kita mengajukan tidak bisa memilah itu. Tapi kalau teman-teman mau ikut semua, diikutkan semua juga tidak ada masalah. Biarkan tim akredit yang menilai itu. Jadi saya tidak membatasi, tapi saya mengutamakan yang kedinasan. Ikuti pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi. Ya sebenarnya tidak semua kita perlu ikuti, begitulah teman-teman. Agar kita bisa menyisihkan waktu untuk yang lain. Ada, kemarin saya dengar dari teman di SMA 1 kota itu, kebetulan saya mengisi jurnalistik di sana itu, beliaunya itu punya 35 laporan. Saya tidak bisa membayangkan 35 laporan itu seperti apa. Saya kemarin itu, saya kan selalu gini teman-teman, membuat laporan pengembangan diri itu saya tidak suka minimalis. Kalau ada materinya, saya ikutkan materinya. Makanya pengembangan diri saya kemarin segini. Tapi minimalisnya teman-teman, sebenarnya hanya ada laporan, surat tugas, dan sertifikat. Semuanya dilegalisir. Sertifikat dan surat tugasnya dilegalisir. Sebenarnya itu saja. Dokumentasi tidak ada. Di ketentuan buku 4 ada. Tetapi selalu saya ikutkan. Dokumentasi dan materi selalu saya ikutkan. Kenapa? Itu untuk meyakinkan. Ya, untuk meyakinkan. Kalau teman-teman minimalis itu hanya 4 tambah 2 itu paling ya 6 sampai 8 halaman lah. Itu satu laporan ya. Nah, biar lebih meyakinkan lagi tambah
foto-foto misalnya, tambah materinya, biasanya kita dapat materi itu, cetak saja itu. Yang selanjutnya adalah selalu update informasi tentang kegiatan pengembangan diri. Karena kita sekarang sudah diberi kebebasan untuk mengikuti pengembangan diri yang inisiatif sendiri. Kita minta surat tugas saja. Walaupun kita dari diberi sangu juga tidak ada masalah, wong itu untuk kita sendiri. Publikasi ilmiah dan karya inovatif, teman-teman. Susun publikasi ilmiah dan karya inovatif sesuai dengan kekuatan masing-masing. Ya. Tentu saya tidak bisa menilai teman-teman dari diri saya, tidak bisa. Karena kita beda-beda. Kemampuan kita beda-beda. Cara yang paling mudah sebenarnya adalah kita punya konsep dulu, punya kerangka. Materi itu bisa kita ambil dari internet. Banyak. Yang paling mudah adalah menyusun buku teks. Kenapa saya tidak menyarankan menyusun modul? Teman-teman nilai modul itu 0,5. Itu pun teman-teman pengesahannya hanya kepala sekolah saja. Rugi dengan tenaga yang bisa kita luangkan untuk menyusun buku teks atau buku pendidikan yang nilainya 3. 0,5 ke 3 itu kan 6 kalinya. 6 kalinya. Tenaga kita sama, kita hanya dapat 0,5. Kalau kita butuh 6 itu masih kurang berapa? Kurang banyak. Makanya kita butuh kerangka dulu. Saya bisa nyusun buku teks itu 2-3 minggu itu sudah jadi sekitar 200-250 halaman. Itu hanya mengandalkan dari internet saja. Kita cari, tentu kita pilah-pilah. Oh ini penting, ini enggak, ini penting, ini enggak. Itu yang kita gunakan kemampuan kita. Susun secara berkala publikasi ilmiah dan karya inovatif sesuai dengan kebutuhan. Jadi per tahun, jangan kate ngajokno baru buat buku, jangan. Karena ISBN itu hitungannya per tahun. Jadi kita bisa naruh di bulan apa saja sebenarnya bisa. Saya kemarin itu nyusun buku banyak ada di 2019. Ada 4 kalau tidak salah, dari 6 itu ada 4. Ada 4 buku yang saya susun di 2019. Termasuk pengembangan diri, karena sebelum pandemi waktu itu, 2019 itu kan sebelum pandemi. Jadi masih tatap muka semuanya. Yang saya punya itu yang daring itu hanya 1, yang AKM itu. Makanya teman-teman kalau ada kegiatan-kegiatannya dari SIM PKB-nya itu diikuti saja. Karena rata-rata lulus kan, rata-rata lulus. Apalagi yang tanda tangan dari mana? Kemdikbud langsung. Nah, itu beberapa hal yang saya sampaikan hari ini teman-teman sebagai refleksi kita untuk menyemangati teman-teman. Ya. Kalau teman-teman yang menjelang purna, space yang paling normal itu adalah 3 tahun. 3 tahun. Kalau masih 4A itu masih bisa. Kalau 3 tahun itu masih panjang, sangat panjang. Karena apelan kita bisa tiap semester. Ya, tiap semester. Kalau sudah ke 4C, teman-teman, itu lebih goib lagi. Karena ngirimnya kita pakai PO Box, terus keluarnya hapak juga kadang-kadang tidak mesti karena dia berdasarkan kuota kerjanya. Jadi misalnya pengajuan 4C itu 5.000, tahun ini misalnya April itu masih 2.500, ya tidak dinilai dulu. Karena mereka kan harus mengundang. Nunggu. Bulan depan lagi, atau semester depan lagi, belum memenuhi ya belum dinilai. Makanya biasanya ngirimnya itu kan waktunya tidak ditentukan. Misalnya saya sekarang sudah siap berkas saya kirimkan. Daftar online sewaktu-waktu bisa, terus kita kirim lewat PO Box. Apa namanya, LPMP tidak menerima pengiriman langsung, wajib lewat PO Box. Setelah diterima kita bisa tracing di webnya Simpak tadi yang miliknya pusat. Kalau provinsi kan tidak bisa. Provinsi kan hanya untuk daftar saja, kita cetak gitu aja, tidak bisa men-tracing itu. Nah, kalau yang pusat bisa. Berkas saya di sini dan dinilai, terus sudah diajukan, sudah dinilai, kurangnya ini sudah lulus, itu ada semuanya di tracing itu. Cuman saya belum pengalaman. Ini saya dari cerita saja. Ya, dari cerita saja. Saya belum mengalami atau membantu orang belum pernah yang ke 4C. Nah, ini beberapa hal teman-teman, semoga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa naik pangkat itu tidak sesulit yang kita bayangkan, asal kita punya perencanaan dan sistem yang kita buat itu sudah berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.